tua itu bernama Kelu, tersembunyi di balik lereng gunung yang selalu diselimuti kabut. Aku, Arsha, tiba di sana karena sebuah proyek restorasi arsitektur untuk sebuah rumah peninggalan kolonial yang nyaris runtuh. Rumah itu, Villa Merak, milik seorang duda tua bernama Pak Hendra. Aku menyewa kamar losmen kecil di ujung jalan, berseberangan dengan villa itu. Jendela kamarku persis menghadap ke fasadnya yang megah namun muram. Hari-hari awal terasa tenang, hampir membosankan. Suasana Kelu seperti terperangkap dalam waktu. Udara selalu lembab, berbau campuran tanah basah dan kayu lapuk. Sinyal telepon genggam nyaris tak ada, dan satu-satunya hiburan adalah mengamati Villa Merak dari balik jendela kamarku. Awalnya, yang kulihat hanyalah sebuah rumah kosong yang angker. Tapi perlahan, aku mulai menangkap detail-detail aneh. Setiap senja, tepat saat matahari mulai tenggelam dan langit berwarna jingga kelam, sebuah bayangan muncul di jendela lantai 2, kamar paling ujung. Itu bukan bayangan yang jelas, hanya siluet samar, seperti seseorang sedang berdiri menghadap keluar, menatap lurus ke arah losmenku, ke arah jendelaku. Kupikir itu hanya permainan cahaya, atau mungkin Pak Hendra yang sedang memeriksa rumah. Tapi suatu sore, aku melihat Pak Hendra sedang menyapu daun di halaman, sementara bayangan itu masih tegak di jendela lantai 2. Jika bukan Pak Hendra, lalu siapa? Kubawa teropong kecil keesokan harinya. Saat senja tiba, dengan tangan sedikit gemetar, kuraih teropong dan mengarahkannya ke jendela itu. Bayangan itu sudah ada di sana, seperti menungguku. Aku memutar fokusnya. Bentuknya semakin jelas. Itu adalah siluet seorang wanita dengan rambut panjang terurai. Dia tidak bergerak, hanya berdiri kaku. Yang membuatku semakin ngeri, meski wajahnya hanya bayangan hitam, aku bisa merasakan bahwa matanya menatap lurus padaku. Tatapan yang hampa, kosong, tapi sekaligus menusuk. Ku coba bertanya pada pemilik losmen, Bu Siska, seorang wanita paruh baya yang cerewet. Bu, di Villa Merak ada penghuni selain Pak Hendra? Bu Siska menghentikan aktivitasnya, wajahnya berubah. Kenapa nanya begitu, Nah? Aku lihat ada bayangan di jendela lantai 2 setiap senja. Dia menghela napas. Itu mungkin penunggunya, Nah, yaitu Nona Lara. Dia dulu tinggal di sana, zaman Belanda masih jaya. Ceritanya, dia dikurung di kamarnya oleh keluarganya karena mau menikah dengan pribumi. Suatu malam, dia menghilang. Kabarnya, dia masih ada di sana, terjebak dan tidak bisa keluar. Kisah itu kudengar dengan setengah percaya. Tapi bayangan itu tidak hilang. Malah, kehadirannya semakin terasa. Aku mulai terbangun di malam hari, merasa ada yang mengawasi dari luar. Dan setiap kali aku berani menatap jendela kamarku yang gelap, seolah-olah ada siluet tinggi berdiri di seberang jalan, di depan villa, menatapku. Suatu malam, hujan badai mengguyur Kelu. Petir menyambar-nyambar, menerangi wajah Villa Merak yang pucat dalam kilatan cahaya putih sesaat. Listrik padam. Hanya dengan lilin, aku duduk di kamar, mencoba membaca. Tapi konsentrasiku buyar. Kilat berikutnya menyambar, dan dalam cahaya itu, mataku tertuju ke jendela. Jantungku seakan berhenti. Di seberang jalan, di balik jendela lantai 2 Villa Merak, berdiri seorang wanita dengan gaun putih longgar. Rambutnya hitam legam menutupi sebagian wajahnya. Dia tidak hanya sebuah bayangan lagi.
Dia nyata. Dan dalam kilatan petir yang singkat itu, aku melihat tangannya yang pucat terangkat, jari telunjuknya menunjuk lurus ke arahku. Aku menjerit dalam hati, menjatuhkan buku dan lilin. Kamarku gelap gulita, napasku tersengal. Dengan gemetar, kurai senter ponselku dan menyorotkannya ke jendela. Tidak ada apa-apa. Hanya hujan yang deras dan kegelapan. Sejak malam itu, segalanya berubah. Aku tidak lagi hanya melihat. Aku mulai mendengar. Di tengah malam yang sunyi, suara gesekan lembut terdengar dari atap losmen. Seperti ada seseorang berjalan dengan sangat pelan di atas genteng. Aku memejamkan mata, berusaha meyakinkan diri itu hanya tikus atau kucing. Tapi suara itu terlalu berat untuk seekor hewan. Kemudian, suara itu berhenti tepat di atas kamarku. Dan yang kudengar berikutnya adalah suara menggaruk yang lembut, persis di atas kepalaku. Seperti ada kuku yang menggaruk-garuk kayu atap, perlahan, penuh kesabaran. Keesokan paginya, dengan mata berkantung, kuperiksa atap. Tidak ada apa-apa. Hanya lumut dan beberapa genteng yang longgar. Malam berikutnya, suara itu datang lagi. Tapi kali ini, lebih dekat. Suara menggaruk itu bukan lagi dari atap, tapi dari dinding di sebelah jendela kamarku. Aku membeku di tempat tidur, selimut menutupi hingga ke dagu. Mataku tertuju pada jendela. Tirai tertutup, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang menatapku, menggaruk-garuk kayu dinding, berusaha masuk. Ku bangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Suara menggaruk itu sudah hilang, tapi ada suara baru. Suara bisikan. Sangat pelan, hampir tak terdengar, seperti angin yang berusaha membentuk kata-kata. Aku mendekatkan telinga ke dinding dekat jendela. Buka. Hanya satu kata. Aku tidak tahan lagi. Kupakai jaket dan berlari keluar, menuju Villa Merak. Kutunggangi pintu dengan putus asa. Beberapa saat kemudian, Pak Hendra membuka pintu, wajahnya tampak lelah dan penuh tanya. Pak, tolong, ada sesuatu di rumah Bapak. Dia menggangguku, kataku, suaraku parau. Dia memandangiku lama, lalu menghela napas. Dia membawaku ke ruang tamu yang gelap dan berdebu. Bau apek memenuhi udara. Nona Lara tidak suka dengan orang asing yang terlalu penasaran, ujarnya sambil menyalakan sebatang lilin. Dia terjebak di antara dunia. Dia mencari sesuatu atau seseorang. Apa yang dia inginkan? Tanyaku, suara bergetar. Dia ingin pulang. Tapi dia lupa jalan pulangnya. Jadi dia mencoba menemukan jalan dengan mengikuti mereka yang bisa merasakannya. Matanya menatapku dalam. Sepertinya dia sudah memilihmu. Apa yang harus kulakukan? Tinggalkan Kelu, sekarang juga. Sebelum dia lebih dekat. Tapi aku tidak bisa. Hujan kembali turun dengan deras, dan jalan keluar dari Kelu terkena longsor. Malam itu adalah malam terburuk. Suara menggaruk tidak lagi datang dari luar. Itu datang dari dalam kamarku, dari balik lemari pakaian. Aku berdiri di tengah kamar, tubuhku kaku, menatap lemari kayu tua itu. Dengan tangan gemetar, kuraih gagangnya dan membukanya. Aku menarik napas lega, tapi itu terlalu cepat. Bisikan itu kembali, kali ini begitu jelas,
seolah si pembisik sedang berdiri tepat di belakang telingaku. Aku mau masuk. Aku berputar, tapi tidak ada siapa-siapa. Kamarku kosong, tapi rasa dingin yang menusuk menyelimuti ruangan. Lilin di meja berkedip-kedip, lalu padam. Aku terjebak dalam kegelapan total. Dan kemudian, senter ponselku yang kutaruh di atas tempat tidur tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Sorotannya tidak menerangi sekeliling, tapi justru diarahkan ke sebuah sudut kamar, ke cermin tua yang tergantung di dinding. Dengan langkah gontai, aku mendekati cermin itu. Di dalam bayangan cermin yang gelap, aku bisa melihat pantulan diriku yang pucat dan ketakutan. Tapi ada sesuatu yang lain. Di belakang pantulanku, di sudut kamar yang gelap, berdiri seorang wanita dengan gaun putih dan rambut hitam. Kepalanya miring, dan dari balik rambutnya, sepasang mata hitam pekat menatapku melalui cermin. Dia tidak ada di kamarku. Dia ada di dalam cermin. Aku menjerit dan memukul cermin itu hingga pecah berantakan. Kaca-kaca berhamburan di lantai. Napasku tersengal, tubuhku bergetar hebat. Kupungut ponselku dan menyorotkan cahayanya ke sudut kamar kosong. Mungkin itu hanya halusinasiku. Kudukung tubuhku yang lemas di tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku hanya stres. Ya, pasti begitu. Tapi kemudian, mataku menangkap sesuatu di lantai, di antara pecahan kaca cermin. Ada sehelai rambut. Rambut yang sangat panjang, berwarna hitam legam, yang pasti bukan milikku. Dan di ujungnya, terikat pita usang berwarna merah muda. Aku memungutnya, dan saat jari-jariku menyentuhnya, sebuah gambaran kilat menerpa pikiranku. Sebuah kamar gelap, dinding yang dingin, rasa putus asa yang mendalam, dan sebuah jendela kotor yang menghadap ke sebuah losmen di seberang jalan. Tubuhku menggigil tak terkendali. Ini bukan lagi tentang dilihat atau didengar. Dia sedang berbagi perasaannya. Rasa kesepian, ketakutan, dan kerinduan yang begitu dalam dan menusuk. Aku menatap losmenku melalui jendela yang hancur. Hujan sudah reda, meninggalkan kabut tipis yang menyelimuti jalan. Dan di seberang sana, di jendela lantai 2 villa Merak, bayangan itu masih ada. Tapi kali ini, dia tidak sendirian. Di sebelahnya, ada bayangan lain yang lebih pendek, lebih kecil. Seperti bayangan seorang anak. Bisikan itu kembali, tapi kali ini terdengar di dalam kepalaku, jelas dan menusuk. Kami kesepian, temani kami. Aku tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Setiap bayangan terlihat seperti dia. Setiap suara desisan angin seperti bisikannya. Aku mengurung diri di kamar, tirai tertutup rapat, tapi aku masih bisa merasakan tatapannya menembus kain tirai, menembus dinding, menembus tengkorak kepalaku. Suatu pagi, aku terbangun dan menapati lantai kamarku basah. Jejak kaki kecil, dari air kotor, berjalan dari jendela yang pecah menuju ke tempat tidurku. Jejak itu berhenti tepat di samping bantalku. Di sana, tergambar sebuah simbol aneh di lantai kayu, seperti lingkaran dengan garis-garis yang berbelit, dibuat dari lumpur dan sesuatu yang berkilau seperti embun, atau mungkin air mata. Pak Hendra menemukanku 2 hari kemudian, kurus kering, duduk bersandar di dinding dengan mata kosong. Aku tidak bisa bicara, tidak bisa bereaksi. Aku hanya menatap lurus ke depan, ke arah jendela yang masih tertutup tirai. Dia membawaku keluar dari Kelu, melalui jalur darurat setelah longsor dibersihkan.
Aku dirawat di rumah sakit, didiagnosis mengalami gangguan stres akut dan halusinasi. Kini, aku sudah kembali ke kota, mencoba melanjutkan hidup. Tapi sesuatu dari Clue tetap ikut bersamaku. Di apartemenku yang modern, dengan lampu yang selalu menyala terang, aku masih merasakan kehadirannya. Kadang, di sudut mataku, aku melihat bayangan sekilas di balik jendela kaca. Kadang, di malam yang sunyi, aku mendengar suara gesekan lembut dari balik dinding. Dan setiap kali bercermin, di kedalaman bayanganku sendiri, terkadang aku melihat pantulan yang salah. Rambutku terlihat lebih panjang, atau mataku terlihat lebih gelap. Aku tahu, dia tidak tinggal di Villa Merak lagi. Dia sekarang tinggal di dalam diriku. Menunggu dengan sabar, sampai akhirnya aku lupa jalan pulang ke rumahku sendiri, dan menjadi bagian dari bayangan-bayangan yang terus berkeliaran, mencari teman untuk berbagi kesepian yang abadi.